Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Di bulan inilah setiap huruf dinilai sebagai pahala dan setiap ayat membawa kemuliaan. Lalu, bagaimana agar kita mampu menghatamkan Al-Quran di tengah kesibukan kita sebagai pelajar? Pada kesempatan kali ini, saya Janitra Al-Idara di kajian Ramadan kali ini bersama Ibu Amin Dwi Utami, SAG. Kita langsung ke bahasannya saja ya, Bu? Iya, siap Mbak Janitra. Ayo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Mbak Zain. Apa makna sebenarnya khatam Al-Quran di bulan Ramadan, Bu? Ya. Baik, pertanyaan Mbak Zain sangat bagus sekali. Oke, tentunya nanti akan memotivasi kita untuk bisa menyelesaikan target membaca Al-Quran khatam sampai 30. Untuk maknanya menghatamkan Al-Quran, yaitu menyelesaikan bacaan Al-Quran mulai dari juz 1 sampai juz 30 di bulan Ramadan, berarti selama masa waktu 1 bulan atau 30 hari di bulan Ramadan. Nah, jadi apa yang kita baca itu bukan sia-sia, tapi banyak maknanya yang bisa kita ambil faedah atau manfaatnya. Ya, di antaranya makna yang pertama bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad juga membaca ketika menerima wahyu yang pertama. Jibril membaca, Nabi Muhammad menirukan sehingga diulang-ulang terus, dan itu turunnya tepat di bulan Ramadan. Untuk yang kedua, untuk sebagai maknanya yang kedua yaitu meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, sehingga ada jalinan ikatan. Kalau kita itu mau komunikasi kepada Allah, berarti kita harus melakukan sholat, kan begitu. Tapi kalau kita itu pengen Allah itu komunikasi kepada kita, berarti kita harus membaca Al-Quran. Kemudian makna yang ketiga yaitu penyucian jiwa, agar keterangan dalam kita melaksanakan itu jiwa menjadi nyaman, hati tidak gelisah, dan lain sebagainya. Terus yang keempat, bisa meningkatkan kualitas keimanan. Yang keenam, sarana untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan besok di hari kiamat. Sedangkan yang terakhir, itu bisa dikabulkan doanya karena Ramadan bulan yang mustajab. Napa mustajab itu anak apa? Mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, nggih. Kenapa Ramadan menjadi waktu paling dianjurkan untuk menghatamkan Al-Quran? Iya, bagus sekali pertanyaannya. 1-2, sekarang pertanyaannya lebih berbobot lagi. Kenapa ya sebabnya Ramadan menjadi waktu yang paling baik untuk membaca atau menghatamkan Al-Quran? Karena kembali lagi seperti yang tadi Bu Amin sampaikan, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Oleh sebab itu, maka Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Umat Islam pun sangat dianjurkan, diperintahkan untuk bisa membaca Al-Quran, menghatamkan di bulan Ramadan. Maka di kampung, di desa, di kota, di segala penjuru, umat Islam meramaikan bulan Ramadan dengan gemar bertadarus, membaca Al-Quran dengan cara berganti-ganti atau giliran. Begitu anak-anak. Menurut Ibu, bagaimana cara bagi pelajar yang sibuk agar tetap menghadapkan Al-Quran? Iya, bagus sekali. Pertanyaannya, Ibu akan mencoba untuk menjawab. Bagaimana caranya bagi seorang pelajar untuk bisa menghatamkan? Tentunya sangat mudah, tapi banyak tantangannya, banyak ujiannya, banyak cobaannya.
anak-anak sebagai pelajar. Belajar bukan hanya di sekolah saja, harus bisa mengatur waktu, belajar juga di rumah. Bahkan ada yang tambahan bimbingan belajar yang mengikuti program khusus. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya adalah agar supaya bisa mengatur waktu antara belajar, sholat, dan lebih praktis lagi adalah apabila kita membacanya selepas atau setelah selesai sholat fardu. Mungkin bisa bertahap, kan tidak harus cepat-cepat, ya, tapi bertahap, pelan. Yang penting setiap hari ada tambahan-tambahan dalam setiap bacaan lembaran Al-Quran. Begitu anak-anak. Apa dampak dari kita jika konsisten membaca dan memahami isi Al-Quran, Bu? Ya, bagus pertanyaan dari Mbak Oka. Ya, tentunya dampaknya positif, ya, dari khatam membaca Al-Quran dengan selesai itu akan berdampak pada 3 dampak anak-anak. Yang pertama, dampak spiritual dan akhirat. Tentunya kita akan mendapatkan syafaat, yaitu pertolongan. Terus bisa meningkatkan keimanan. Keimanan itu keyakinan pada Allah, merasa lebih dekat kepada Allah. Diangkatlah derajatnya dan pahala juga berlipat ganda. Terus dampak yang kedua, dampak secara psikologis atau mental. Nah, di antaranya apa dampaknya bagi psikologis kita, psikis kita? Maka jiwa kita akan menjadi tenang. Terus kemudian bisa mengatasi trauma, bisa menyembuhkan hati. Terus bisa juga berdampak pada perilaku, maka perilakunya akan menjadi lebih baik, menjadi pedoman hidup, sehingga kita dalam baca Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk hidup, menjadi akhirnya jelas, karena Al-Quran sebagai petunjuk, dan bisa meningkatkan fokus, konsentrasi, dan daya ingat yang cemerlang. Begitu anak-anak. Ya. Pesan ibu untuk kalian semua dan pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Pesan saya, bagaimana agar tetap seperti pertanyaan Mbak Queen tadi. Yang pertama, usahakan memahami makna, bukan hanya sekedar membaca. Misalnya, belajar untuk membaca terjemahannya, terus merenungkan tadabbur isi dari apa yang dibaca. Begitu. Jadi membacanya tidak harus cepat-cepat. Pelajari tafsirnya, perintahnya tentang apa yang ada di dalam itu. Terus kemudian jadikan Al-Quran sebagai akhlak. Perilakunya menjadi lebih baik. Mulai dari diri sendiri, baru kemudian bisa merambah kepada menular pada orang lain. Terus kemudian yang berikutnya, konsisten dalam mengamalkan. Mulai dari dengan sedikit demi sedikit, kemudian lama-lama akan menjadi banyak dan menjadi bertambah ilmu. Karena membaca bukan hanya sekedar membaca. Terus kemudian dijadikan sebagai panduan hidupnya untuk bisa mengambil keputusan dalam setiap kita mengalami permasalahan atau saat kita menentukan sebuah pilihan, maka akan memberikan petunjuk. Kemudian pesan saya, mengajarkan kepada orang lain agar apa yang kita sudah bisa membaca Al-Quran, maka ajari adiknya, saudaranya, teman yang belum bisa membaca, rangkul, dekati, karena teman termasuk motivasi. Sesama teman yang akrab namanya bestie kan saling mendukung, kan begitu nih anak-anak. Nah, pesan yang terakhir,
jangan lupa meminta bimbingan terus kepada guru dimanapun kita berada. Itu anak-anak, ya. Semoga Ramadan kali ini kita tidak hanya khatam Al-Quran, namun juga khatam dalam memahami dan mengamalkan. Mari sama-sama tingkatkan ibadah dan hati juga. Saya, Janitra Al-Indara, mohon pamit undur diri. Ramadan Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kasubtu wa ila amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.